Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda zaman now. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih berkutat di Susenas dan Susenas Ruti yang dilaksanakan di bulan Maret 2023 ini, di mana tahap pelaksanaan Susenas dan Susenas Ruti itu tengah di masa pencacahan. Nah, di tengah masa pencacahan ini ternyata banyak sekali teman-teman yang terbentur dengan yang namanya pengisian di neraca. Mungkin teman-teman yang sudah mendata dokumen Susenas dan Susenas Ruti sudah dalam tahap pemeriksaan atau pengeditan dokumen, sehingga masalah di bagian neraca ini sudah mulai teman-teman temukan. Salah satu komentar terakhir yang saya terima mengenai Susenas dan Susenas Ruti adalah bagaimana cara mengisi di bagian blok 7 dokumen KP, dokumen Susenas Maret 2023. Itu sumbernya dari mana? Oke, saya anggap kalian di bagian blok 5, baik 5A sampai dengan blok 6 itu sudah bisa kalian isi. Dalam artian begini, sudah tahu teman-teman itu dari mana mengisi blok 5 dan blok 6. Sehingga teman-teman terbentur di pengisian di blok 7. Oke. Sebelum teman-teman mengisi di blok 7 dokumen KP Susenas Maret 2023 dan juga dokumen Seruti, di mana di pelaksanaan Susenas Seruti juga harus mengisi dulu dokumen KP-nya baru berlanjut ke Susenas Seruti. Nah, teman-teman itu harus memastikan dulu bahwa di blok 6 isian teman-teman itu selisih penerimaan dan pengeluaran jumlah kolom 2 sampai kolom 4 ini sudah tidak terlalu banyak selisihnya. Dalam artian di sini kalau biasanya dulu ketika saya memeriksa beberapa tahun terakhir, ini saya buat 0. Nah, sekarang teman-teman juga harus memastikan bahwa isiannya ini selisihnya jangan terlalu banyak. Usahakanlah isiannya itu berkisaran kalau bisa 0 ya dibuat 0 atau dibuat kurang lebih 100 atau berapa ratus ribunya saja. Nah, di sini ketika blok 6 itu sudah fix dan sudah selisihnya tidak terlalu besar, maka baru teman-teman berlanjut ke blok 7. Nah, kenapa saya ngomong jangan terlalu besar selisihnya? Karena yang teman-teman data di dokumen Susenas Maret 2023 itu adalah pengeluaran. Pengeluaran rumah tangga yang kita seimbangkan dengan pemasukan rumah tangga. Jadi secara logikanya mereka bisa makan itu karena ada pemasukan terlebih dahulu. Artinya pemasukannya itu tidak hanya harus dari gaji, tidak hanya dari pendapatan rumah tangga, tidak hanya dari pendapatan kepemilikan, tidak hanya diberikan oleh pemerintah, tapi bisa jadi ada poin-poin tertentu yang harus teman-teman isi juga, seperti diberikan makanan oleh rumah tangga lain ketika mereka kondangan, atau diberikan makanan ketika ada Hari Raya Idul Adha, itu diberikan daging kurban, itu juga dimasukkan ke transfer dari rumah tangga lainnya. Lalu ketika rumah tangga itu tersebut sebagai misalnya petani dan dia ini ada di masa-masa tertentu ketika tidak mengurus lahannya sendiri, anggota rumah tangga tersebut bekerja pada orang lain dan dibayar harian, maka di blok 5A-nya nanti upah dan gaji ini juga harus teman-teman masukkan. Dalam setahun berapa pemasukan mereka dari mereka bekerja sebagai buruh harian tersebut. Sehingga selisih penerimaan dan pengeluaran ini tidak terlalu besar. Makanya nanti biar secara tidak langsung kita sudah mengatakan mereka bisa mengeluarkan dana yang ada di rincian pengeluaran jumlah kolom 4 ini selisihnya tidak terlalu banyak dengan pemasukannya. Karena secara logika tadi mereka bisa makan karena sudah ada dulu pemasukan. Walaupun pemasukan itu dikasih pinjam atau diberikan oleh orang lain. Nah, itu kan cerita yang sudah setahun yang lalu. Artinya ketika sudah mereka konsumsi, itu artinya ada sesuatu yang masuk sama mereka dulu. Makanya saya bilang di sini selisihnya jangan terlalu besar. Kalau bisa dinolkan. Nah, bagaimana mengenalkannya? Inilah yang teman-teman lihat terlebih dahulu. Teman-teman lihatnya nanti di bagian ini, upah dan gajinya. Bisa jadi ada yang miss yang belum dituliskan, atau pendapatan dari produksi rumah tangga lainnya.
Misalnya dari ini tadi, dari hasil-hasil kebunnya. Bisa jadi mereka makan setahun yang lalu itu ada dari hasil kebunnya sendiri. Misal mereka punya kebun kopi, di bawah kebun kopinya ada cabai. Nah, artinya cabainya kan tidak beli. Nah, itu teman-teman masukkan ke pendapatan yang berhubungan dengan pendapatan surplus dari produksi yang dikonsumsi atau digunakan sendiri ini. Nah, lalu transport berjalan. Nah, ini kadang kita suka lupa memasukkan yang poin-poin yang saya sebutkan tadi, daging kurban, pemberian makanan ketika mereka rewang ke tempat hajatan, kondangan. Itu juga masuk ke pendapatan rumah tangga. Nah, ketika blok 6 sudah oke, sudah selisihnya sudah tidak terlalu besar, atau mungkin teman-teman buat 0, maka yang jadi masalah baru adalah bagaimana teman-teman mengisi di blok 7. Blok 7, di bagian rincian pengeluaran, karena ini ya, harusnya nanti selisih yang teman-teman buat di sini, di kolom ini, selisih yang teman-teman buat di sini, nilainya harus sama dengan selisih yang ada di sini. Jadi, ketika di sini adalah angka 0, maka di bawah juga 0. Nah, begini. Jadi, ketika di bawah itu 0, maka di dalamnya juga dibuat 0. Nah, kita misalkan di sini nilainya 0. Kita kasih 0 dan di bawahnya juga 0. Artinya dia harus sama-sama, nilainya harus sama dengan blok 6 dan blok 7. Nah, ketika sudah sama, tinggal teman-teman bagaimana mengisinya agar blok kolom 2 dan kolom 4 itu nilainya sama-sama dengan 0. Yang jadi kunci utamanya adalah di sini, di 1, menyimpan uang tunai dan menabung. Nah, ini akan kita isi ketika kita sudah memastikan terlebih dahulu. Bagaimana caranya memastikannya? Ini teman-teman tanyakan kepada anggota rumah tangga di rumah yang teman-teman data, adakah rumah tangga tersebut membayar hutang di poin 2? Adakah rumah tangga tersebut membayar hutang dalam setahun terakhir? Lalu, adakah rumah tangga tersebut memberikan kredit barang? Mereka yang memberi. Atau, adakah rumah tangga tersebut membayarkan kredit barang? Atau, adakah rumah tangga tersebut meminjamkan uang? Atau menebus barang gadaian atau bayar arisan. Ketika pertanyaan 2, 3, 4, 5 ini sudah teman-teman dapatkan dari responden, teman-teman tinggal menuliskannya saja di 2, 3, 4, 5, mana yang terisi, lalu sisanya teman-teman buat di 1. Sisa yang mana? Sisa dari bagaimana caranya menyeimbangkan yang atas dan yang bawah. Artinya, ketika yang atas ini saya buat, misalnya 30 juta, oke, ketika yang atas ini saya buat nilainya 30 juta, maka di sini di kolom ini juga nanti nilainya juga harus 30 juta. Karena dia harus sama antara kolom yang 2 dengan kolom 4. Jadi ketika di sini 30 juta, maka di sini juga 30 juta. Nah, ketika di bagian ini sudah 30 juta, sama-sama 30 juta, maka di bagian bawah ini nanti ketika sudah ditanyakan, adakah ini membayar hutang? Kalau katanya ada, kita isi. Berapa membayar hutang? Misalnya dia mengatakan membayar hutang ada 500.000. Kita buat 500.000. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 500.000. Lalu memberikan kredit barang katanya nggak ada. Membayar kredit barang katanya ada. Misalnya kita buat 1 juta. Jadi 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, lalu lainnya adalah ketika katanya dia ada meminjamkan uang atau membayar arisan dan uangnya ini sudah kita tahu berapa, kita tulis di sini. Misalnya di sini 1.500.000. 35. Oke. Nah, sekarang yang jadi masalah baru adalah ini sudah kita punya kan 1.500.000 ditambah 1 juta, 2 juta setengah ditambah 500.000, 3 juta. Sementara isian di atas ini 30 juta. Agar di bawah ini nilainya juga mendekati angka ini 30 juta, maka di sini kita bisa isi berapa? Kita bikin kisaran saja, karena kalau kita tanyakan mereka juga nggak akan tahu. Jadi kita istilahnya pakai ilmu kirologi. Kirologi bagaimana caranya kita mengira pemasukan dari rumah tangga tersebut. Nah, sekarang untuk poin pentingnya di menyimpan uang tunai dan menabung adalah kita melihatnya di konsep yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, di konsep yang sudah kita pelajari kemarin itu disebutkan bahwa seluruh pendapatan yang diterima rumah tangga, baik berupa upah,
gaji, surplus usaha dari usaha rumah tangga, dan pendapatan lain dicatatkan pada blok 7 rincian 1A kolom 4. Nah, artinya di sini ini adalah pendapatan seluruhnya, baik dari gaji, dari usaha, dari diberi orang, itu kita masukkan di kolom 4 blok 7. Artinya, kalau dengan pengertian itu, di rincian ini, rincian 1 kolom 4 untuk situasi ini adalah nilainya itu kita anggap sama dengan yang ada di kolom 2 ini. 30 juta. Makanya di sini akhirnya kita buatlah 30 juta juga. Ini kita buat 30 juta. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, ini 30 juta. Ini 30 juta ditambah 500, 30 juta 500 tambah 1 juta 31.500 ditambah 1,5 jadi 3 juta 33 juta. Nah, ini kita buat di kolom bawahnya ini. 33 juta. Nah, kuncinya kita sudah kunci di awal bahwa nilainya nanti itu selisihnya adalah 0. 0 ini sudah kita kunci duluan. Artinya 33 juta dikurangin 0, maka di sini kita tinggal pindahkan. Pindahkan angkanya saja. Jadi di sini sudah kita buat 33 juta. Nah, karena jumlah di sini sudah kita dapatkan, maka yang harus kita isi lagi adalah ke atasnya. Bagaimana cara memecahkan angka 33 juta ini ke rincian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kita lihat adalah di pertanyaan-pertanyaan yang nomor 2, 3, 4, 5. Di 2, ini harus kita tanyakan, adakah rumah tangga tersebut meminjam uang? Adakah rumah tangga tersebut menerima pembayaran kredit barang, atau mengkredit barang, atau membayar hutang, atau mendapatkan arisan? Nah, ini 2, 3, 4, 5 harus kita tanyakan. Kita anggap bahwa rumah tangga ini ada membayar hutang. Misalnya selama setahun terakhir, rumah tangga ini ada meminjam uang. Misalnya dalam setahun terakhir kita anggap adalah dia meminjam uang kepada orang yang kurang lebihnya sudah dia bayar semua, yaitu 500.000 ini. Maka kita buat 500.000. Nah, 500.000 sudah kita peroleh untuk meminjam uang. Lalu katanya menerima pembayaran kredit barang. Adakah rumah tangga tersebut menerima pembayaran kredit barang? Jika tidak ada, kita abaikan. Lalu mengkredit barang. Mengkredit barang, adakah dia rumah tangga tersebut kredit barang dalam setahun terakhir? Jika katanya ada, kita isi, tapi jika katanya tidak ada, kita abaikan. Lalu, karena membayar kredit barang ini bisa jadi barang yang diambilnya itu udah lewat dari setahun yang lalu. Makanya ada membayar kredit barang, tapi dalam rincian penerimaan tidak ada tidak ada kredit barang yang diterima. Makanya ini bisa 0. Karena dianggap kita di blok 7 ditanyakannya selama setahun terakhir. Lalu pengembalian piutang. Di sini dia ada meminjamkan uang 1.500.000. Nah, kita anggap di sini selain dia meminjamkan uang ada membayar arisan. Maka kita anggap juga di bagian kolom 2. Nah, kita tanyakan, adakah rumah tangga tersebut meminjamkan uang atau membayarkan hutang? Pengembalian piutang itu dalam artian gini, ada orang bayar hutang sama rumah tangga tersebut, ada nggak? Nah, ketika katanya ada orang yang membayar hutang yang sudah diberikan beberapa waktu yang lalu kepada mereka, maka di sini juga kita isi. Jadi pengembalian piutang itu ibaratnya gini, orang minjam uang sama kita dan sudah dikembalikan, maka itulah pengembalian piutang. Ibaratnya uang kita sama orang dan sudah dikembalikan. Nah, kita anggap di sini ada 1 juta. Ini anggap ya, bukan berarti nanti kalian juga menganggap, itu harus kalian tanyakan. Nah, kita sudah punya poin-poin yang harus kita harus kita kurangkan dengan angka 33 juta. Jadi, ketika ini sudah kita tanyakan, datanya sudah kita peroleh, maka untuk mengisi yang poin 1 adalah dengan mengurangkannya saja. Jadi, 33 juta dikurang 1.500.000 artinya 31.500. Nah, maka selisih dari blok 6 dan blok 7 itu sama-sama 0, lalu pengisiannya juga sudah kita peroleh bagaimana cara mengisinya. Nah, itu selama ini cara saya untuk mengisi di blok 6 dan blok 7 adalah seperti ini.
sehingga selisihnya itu tidak terlalu besar dan sesuai dengan apa yang ada di buku pedoman. Dan untuk beberapa pertanyaan seperti kata saya tadi harus kita tanyakan. Tapi untuk selisih pengambilan uang tunai dan tabungan ini kita tidak mungkin menanyakan. Termasuk berapa uang tunai dan tabungan dari rumah tangga tersebut. Juga tidak mungkin kita tanyakan karena rumah tangga tidak semuanya yang terbuka untuk hal-hal yang seperti ini. Makanya Susunas itu pendekatannya adalah pendekatan konsumsi atau pendekatan pengeluaran, bukan pendekatan dengan pendapatan. Karena kalau orang-orang itu, masyarakat kita, untuk ditanyakan pengeluaran mereka akan lebih terbuka dibandingkan kita menanyakan kepada mereka berapa pendapatan. Nah, itu kuncinya. Makanya Susunas dari dulu pendekatannya pengeluaran, pendekatan konsumsi, sehingga didapatkanlah dari konsumsi mereka itu pendapatannya berapa. Ini informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman yang saat ini sedang mengedit dokumen Susunas dan Susunas Seruti 2023. Semoga informasi dari saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat dan yakinlah semua ada jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.